Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang infeksi oportunistik. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi akibat virus, bakteri, jamur, atau parasit yang terjadi pada manusia dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dengan kata lain, infeksi ini mengambil kesempatan dari lemahnya daya tahan tubuh manusia agar dapat berkembang. Infeksi oportunistik tidak menyerang manusia yang sehat dan yang memiliki sistem kekebalan daya tahan tubuh yang baik. Namun jika terjadi pada manusia yang memiliki sistem daya tahan tubuh yang lemah, misalnya pada penderita AIDS, infeksi ini akan menyebabkan kematian. Bukan hanya penyakit HIV/AIDS yang bisa menyebabkan infeksi oportunistik, semua kondisi yang membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dapat menjadi pintu bagi infeksi oportunistik yang masuk. Berikut adalah beberapa kondisi yang rentan terkena infeksi oportunistik. 1. Luka bakar yang parah. 2. Menjalani kemoterapi. 3. Diabetes. 4. Malnutrisi. 5. Leukemia. Dan 6. Multiple myeloma. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kondisi yang rentan untuk mengalami infeksi oportunistik. Jadi ketika kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh orang yang sehat, sel-sel darah putih atau yang disebut juga dengan limfosit akan merespon untuk melawannya. Sehingga infeksi itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, umumnya dapat sembuh dengan mudah. Sedangkan pada penderita AIDS, di mana jumlah sel darah putih yang disebut juga dengan sel CD4 tidak cukup untuk melawan kuman penyakit, infeksi dapat terjadi dengan mudah. Bahkan bakteri atau jamur yang biasanya tidak berbahaya dan hidup normal di dalam maupun di permukaan tubuh bisa menimbulkan infeksi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis infeksi oportunistik yang umumnya terjadi. Yang pertama yaitu kandidiasis. Kandidiasis ini adalah merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida yang biasa muncul di bagian tubuh manapun. Orang dengan infeksi HIV sering mengalami kandidiasis, terutama di mulut dan vagina. Yang kedua, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi oportunistik yang paling sering bagi penderita HIV. Infeksi pneumonia yang biasa terjadi pada penderita HIV yaitu adalah pneumocis pneumonia atau PCP yang dapat diobati dengan antibiotik. Teman-teman, jenis infeksi oportunistik yang ketiga adalah kanker serviks invasif. Kanker ini dimulai di dalam leher rahim atau serviks yang kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kemunculan kanker ini bisa dideteksi secara dini dan segera ditangani bila dilakukan pemeriksaan screening, yaitu dengan pap smear. Jenis infeksi yang keempat adalah cryptosporidiosis. Cryptosporidiosis adalah infeksi pada saluran cerna yang disebabkan oleh parasit Cryptosporidium. Penyakit ini mengakibatkan diare dengan fase yang cair. Pada penderita HIV/AIDS, penyakit ini bisa bertahan lebih lama dan menyebabkan gejala yang lebih parah.
Jenis infeksi oportunistik yang kelima yaitu herpes simplex. Herpes simplex adalah infeksi virus yang dapat menyebabkan munculnya gelembung kecil dan luka yang khas di sekitar mulut dan alat kelamin. Herpes simplex bisa menular lewat hubungan seksual, bisa juga menular dari ibu ke bayinya melalui proses persalinan. Selain di mulut dan kelamin, infeksi ini juga dapat menyerang saluran napas. Orang yang daya tahan tubuhnya lemah lebih mudah terkena herpes simplex dan gejala yang dialaminya juga akan lebih berat. Dan jenis yang berikut adalah toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit. Pada orang sehat, infeksi ini umumnya tidak berbahaya. Namun pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, toksoplasmosis dapat menyerang otak dan menyebabkan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kejang hingga koma. Jenis infeksi oportunistik ketujuh yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar melalui percikan ludah ketika penderitanya batuk, bersin, atau bicara. Penderita HIV sangat mudah terkena penyakit TB. Bila tidak diobati, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Tindakan pencegahan merupakan poin utama yang perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko infeksi oportunistik. Tindakan pencegahannya seperti rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang kedua, jangan memakai sikat gigi, handuk bersamaan dengan orang lain. Yang ketiga, hindari mengkonsumsi susu, daging, telur mentah yang kurang matang. pencegahan infeksi oportunistik yang keempat yaitu terapkan gaya hidup sehat, termasuk melakukan seks yang aman. Gunakan kondom saat berhubungan intim untuk mencegah infeksi menular seksual. Cuci dan masak makanan dengan baik. Pastikan kebersihan peralatan masak yang digunakan untuk mengolah makanan. Kemudian, hindari menelan atau meminum air secara langsung dari kolam, danau, ataupun sungai. Ikuti program vaksinasi pemerintah untuk menjaga kekebalan tubuh. Bagi Anda yang memiliki hewan peliharaan, gunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran hewan peliharaan Anda agar terhindar dari kuman penyakit. Bagi wanita, lakukan pemeriksaan panggul dan juga pap smear untuk mendeteksi adanya kanker ataupun infeksi. Dan bagi Anda yang memiliki kondisi medis, lakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter agar infeksi oportunistik ini dapat dicegah dan diobati sedini mungkin.